Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Terlihat di rumahnya Nana di sini, Nana sama Dewa lagi merayu Bu Farah supaya dia mau ke acara ulang tahun Buana sama ulang tahun meninggalnya Rama Buana di rumahnya Neratu. Terlihat Bu Farah juga dia tadinya tidak mau, tapi Dewa juga dia terus merayu ibunya supaya dia mau ikut ke acaranya Neratu. Singkat cerita Bu Farah juga dia akhirnya mau ikut ke acaranya di rumahnya Neratu. Dewa juga dia sangat senang dan dia juga berterima kasih kepada Bu Farah dia mau ikut ke acaranya Neratu. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu di sini lagi menyiapkan untuk acara ulang tahun Buana dan ulang tahun meninggalnya Rama Buana. Tiba-tiba datanglah Bu Farah, Dewa sama Nana. Lalu Dewa sama Bu Farah juga dia duluan masuk ke dalam. Nana dia ngobrol dulu sama Pasha karena ada yang diomongin. Lalu Nana juga ngomong kepada Pasha, saya sudah bicara sama Mas Dewa dan saya akan mengizinkan kamu berhubungan sama Lula, tapi kamu bereskan dulu urusan kamu sama Priska. Saya terserah Lula aja pilihan Lula. Kalau pilihan Lula itu kamu, saya terserah Lula karena Lula sudah gede, kata Nana kepada Pasha. Pasha juga dia ngomong kepada Nana, saya akan cepat-cepat membereskan saya sama si Priska, kata Pasha kepada Nana. Lalu di sisi lain lagi sama si Durus tunjuk si Dewi dia ditagih oleh rentenir karena dia sudah minjam uang 10M untuk menebus Dewa waktu di kantor polisi. Di sini si Dewi juga dia kena batunya, senjata makan tuan. Lalu terlihat lagi di sini datang lagi papanya, entah pamannya ini datang lagi, dia sangat kaget karena rumahnya digadekan untuk membayar utang ke rentenir. Lalu orang ini juga membawa si Durus tunjuk si Dewi dimasukkan ke ring MMA. Dan orang itu juga dia ngomong kepada si Dewi, pokoknya kamu untuk hukuman kamu harus melawan orang MMA ini 5 orang, kata orang itu di luar ring itu. Lalu si Dewi juga di sini dikeroyok sama orang 5 di dalam ring. Lalu terlihat di sisi lain si Durus tunjuk si alias si Datul sama si Kelvin lagi mencari-cari si Dewi karena dia mau mencari di mana ditaruh mobil mewah dapat nyuri itu. Tiba-tiba dia melihat Nana yang lagi berjalan sendiri. Lalu si Kelvin sama si alias si Datul juga dia menghampiri Nana. Singkat cerita Nana juga akan dibawa oleh si alias si Datul sama si Kelvin, tapi Nana di sini pura-pura dia sakit kepala dan pura-pura pingsan. Lalu terlihat Nana juga dia dilepaskan tangannya oleh si Kelvin. Lalu si Kelvin juga sama si alias si Datul dia cekcok. Lalu si Kelvin juga dia ngomong kepada si alias si Datul, sudah saya bilang kita itu jangan mengganggu orang hamil, kata si Kelvin kepada si alias si Datul. Pas dia lagi cekcok, tiba-tiba Nana juga dia mengambil segenggam pasir dan langsung disiramkan ke matanya si alias si Datul sama si Kelvin. Si Kelvin juga dia menjerit sama si alias si Datul karena matanya penuh sama pasir karena disiram oleh Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada mereka, makanya kamu itu jangan mengganggu ibu hamil, kata Nana sambil meninggalkan mereka yang lagi dia kesakitan matanya disiram oleh pasir. Lalu Nana juga dia menyetop taksi. Lalu Nana juga langsung masuk ke taksi dan meninggalkan si Kelvin sama si alias si Datul yang lagi jujulukungan kesakitan matanya karena disiram oleh pasir. Lalu di sisi lain Pasha di toko emas dia mau membeli cincin tunangan untuk Lula dan dia. Tiba-tiba datanglah si Priska si muka dua, kenapa Mas Pasha beli cincin untuk Lula dan namanya juga Lula, kita yang akan menikah kok namanya Lula, kata si Priska kepada Pasha. Itu terserah saya, siapa yang mau menikah sama kamu Priska, kata Pasha kepada si Priska. Lalu Pasha juga ngomong kepada pegawai emas itu, pokoknya apa yang saya tadi bilang yang dibikin cincin itu nama Lula, Pasha dan Lula, kata Pasha kepada pegawai toko emas itu. Lalu Pasha juga sudah ngomong gitu dia meninggalkan si Durus tunjuk si Priska.
Pas Pasha sudah berangkat pergi dari situ, si Priska juga dia ngomong ke toko emas itu, ke pegawainya, jangan dilaksanain apa yang kata Mas Pasha tadi. Pokoknya namanya bukan Lula, Priska, kata si Priska ke pegawai toko emas itu. Lalu toko emas itu juga dia ngomong kepada si Priska, saya tidak bisa karena saya mau menurut kepada yang pertama tadi, yaitu Pak Pasha, kata pegawai toko emas itu. Lalu si Priska juga dia akan membuat sendiri cincin itu dengan namanya Pasha sama si Priska. Lalu si Priska juga dia kepikiran langsung menelepon Lula untuk ketemuan di sebuah kafe. Si Priska juga telepon Lula dan Lula juga dia lagi di rumah, dia lagi santai, lagi di kamar. Dia juga ditelepon oleh si Priska mengajak ketemuan di kafe. Sudah dia menurut telepon dari si Priska, dia juga menelepon Pasha mengasih tahu bahwa Priska mau ketemuan di sebuah kafe. Lalu singkat cerita, si Priska juga dia ketemuan sama Lula. Terlihat di sini si Priska juga dia memanas-manasin Lula dan dia juga mengambil cincin dan melihatkan cincin itu kepada Lula. Dia sangat yakin bahwa dia akan menikah sama Pasha. Di sini terlihat Lula juga cuma tersenyum dia kepada si Nurus Tunjung si Priska. Dia tidak sadar si Priska bahwa Pasha sudah ada di belakang dia. Si Priska juga terus-terusan dia ngoceh sambil memanas-manasin Lula. Si Priska dia nggak tahu bahwa Pasha sudah mendengarkan dan melihatin gerak-gerik, dan Pasha juga langsung datang ke tempat itu dan si Priska juga sangat kaget dan terkejut. Tiba-tiba Pasha datang. Kok bisa Mas Pasha ada di sini? Kata si Priska kepada Pasha. Di sini si Priska sambil dia kaget dan Pasha juga ngomong kepada si Priska. Ya memang saya datang karena saya dikasih tahu oleh Lula. Kamu itu tidak tahu malu Priska, kata Pasha kepada si Priska, dan juga kamu itu membuat cincin sendiri, kata Pasha kepada si Priska. Dasar perempuan tidak tahu malu, siapa yang mau menikah sama kamu Priska? Cincin yang aslinya ini Lula sudah saya bawa, ini cincin kita nanti untuk tunangan, kata Pasha sambil melihatkan kotak kecil yang berisi cincin itu. Lalu terlihat Pasha sudah yang lagi melihatkan cincin itu kepada Lula. Lula juga tersenyum kepada si Priska. Dia juga ngomong kepada si Priska, sudah saya bilang Mas Pasha itu tidak cinta sama kamu Priska, kata Lula sambil tersenyum kepada si Priska. Si Priska juga dia ngahulang sambil tidak terasa air matanya juga nyakcelakan. Lalu keesok harinya di sisi lain di sini Nana juga dia pergi lagi untuk cek kandungan. Dia juga di USG lagi kandungannya karena takut kenapa-napa. Lalu Dewa juga nanya kepada dokter, bagaimana dengan bayinya dok? Kata Dewa kepada dokter, alhamdulillah bayinya tidak apa-apa. Coba lihat sama Pak Dewa di USG itu, kata dokter kepada Dewa. Dewa juga melihat bayinya yang di dalam USG itu. Dewa juga sangat tersenyum. Lalu Nana juga dia tersenyum sambil melihat bayinya yang lagi di USG itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang lagi tidur sudah pulang dari di USG, dia juga mimpi junior dia itu sudah lahir. Lalu dia juga sangat senang. Tiba-tiba dia lagi mimpi enak-enak, Dewa membangunkan dia. Malah Nana juga dia menjawab, nanti dulu mas, saya mau mengganti popok junior dulu, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Popok siapa? Kata Dewa. Dia ngomong sambil dia bengong sambil terus membangunin Nana. Lalu Nana juga dia bangun sambil tersenyum. Saya ini mimpi ya mas, kata Nana kepada Dewa sambil Nana juga tersenyum kepada Dewa. Lalu terlihat di sisi lain lagi-lagi si Nurus Tunjung, si Alia Silatul sama si Kevin dan si Dewi juga dia kena masalah, kena batunya sama Pak Jos karena ular kesayangannya Pak Jos ketabrak oleh si mobilnya si Kevin. Lalu mereka juga dibawa ke rumahnya Pak Jos dan dia juga disandra di rumahnya Pak Jos. Ini mungkin karma untuk mereka yang sudah jahat kepada Nana dan Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini.
15 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba tita rajong. Mimin mohon maaf karena Mimin geus ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.